Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menggambarkan tentang bagaimana pembuatan petarangan ayam bertelur yang ideal, juga proses penyimpanan telur sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetes. Berapa hari telur maksimal disimpan, bagaimana ideal tempat penyimpanan telur. Nah, kita akan jelaskan detailnya. Yang pertama, untuk petarangan telur. Bagi kawan-kawan yang membuat kandang ayam, usahakan petarangan telur posisinya di atas. Jangan meletakkan petarangan telur di bawah kandang atau di sejajar dengan tanah. Alasannya, apabila telur diletakkan di bawah, akan membuat ayam dapat menginjak-injak telur. Juga kadang ada beberapa ayam yang mencarak telur. Kalau bahasa Indonesianya, ayam itu memakan telurnya. Biasanya kadang dari pejantan, kadang juga dari betinanya. Walau ayam itu memakan telur dikarenakan beberapa faktor. Kadang karena kekurangan mineral dari ayam betina. Ayam betina yang kekurangan mineral, kadang dia akan memakan telur untuk menambah kandungan mineral untuk asupan gizi di badannya. Nah, seperti ini. Ini belum bertelur semua, baru 2. Jadi upayakan meletakkan petarangan telur di atas. Boleh menggunakan ember yang dimiringkan, boleh menggunakan wadah apapun, yang penting petarangannya posisinya di atas. Yang kedua, jangan buat petarangan telur terkena matahari langsung. Jadi apabila matahari langsung terkena ke telur, itu kurang bagus untuk telur, karena kadang embrio akan bereaksi pada panas matahari langsung. Juga jangan sampai telur terkena tempias air hujan atau percikan air hujan. Jadi upayakan penempatan petarangan itu di atas dan bagus dari segi pencahayaan, juga bagus dari segi menjaga dari kelembapan udara. Karena kadang ayam itu, kalau kita biasanya memelihara ayam di tempat yang diumbar lepas, biasanya ayam yang diumbar lepas dia akan memilih sendiri tempat telurnya. Nah, tempat telur atau tempat ayam bertelur yang dipilih oleh ayam, biasanya ayam akan memilih tempat yang teduh, tidak terkena air hujan, tidak terkena matahari langsung. Biasanya seperti itu, dikarenakan menurut contoh seperti ini. Ini ayam tidak bertelur di petarangan, karena telur langsung menggelinding ke depan. Seperti ini. Nah, ini tempat telur ini pun kurang ideal sebetulnya, karena pada jam-jam 1 atau jam 2 di sini pas terkena cahaya matahari langsung. Jadi telur akan terkena matahari langsung selama 1-2 jam. Ini kurang bagus. Nah, makanya kemarin kita mau bikin di sini penutup di atas, nanti mengambil telur dari depan saja. Rencananya mau dibikin dengan seperti itu, tapi ini masih kerepotan. Karena apabila kita lihat dari perilaku ayam sendiri, ayam akan mencari tempat yang ideal untuk dia bertelur. Kalau menurut ilmu sains, nanti akan dikatakan bahwa ayam memilih tempat yang baik untuk bertelur karena instingnya. Artinya ayam memiliki insting, itu menurut pendapat sains. Kalau di dalam Islam itu disebabkan karena fitrahnya ayam. Ayam itu memiliki fitrah, dia akan memilih tempat yang baik untuk berkembang biak. Dia juga secara fitrah akan memilih makanan yang cocok untuk asupan gizinya. Makanya apabila kawan-kawan melihat ayam-ayam yang dilepas liar, ayam akan memiliki gizi yang cukup untuk kebutuhan badannya. Itu dikarenakan fitrahnya ayam. Ayam mengetahui apa yang diperlukan oleh badannya atau asupan gizi pada tubuhnya. Makanya apabila kawan-kawan melihat kadang ada kucing kadang ada yang memakan rumput. Apabila dia mengetahui kekurangan serat, maka kucing akan memakan rumput. Makanya ada istilah rumput kucing atau fooder untuk kucing. Nah, itu adalah faktornya. Artinya dari ayam dia sendiri akan
mengetahui apa kebutuhan gizi yang diperlukannya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang memiliki kandang lepas, apabila kawan-kawan sudah meletakkan petarangan telur tapi ayam tidak mau bertelur di tempat tersebut, mungkin tempat tersebut kurang ideal untuk ayam bertelur. Mungkin karena terkena matahari langsung, mungkin karena terkena tempiasan air hujan. Jadi silahkan tempatkan di tempat yang ideal menurut ayam untuk bertelur. Nah, itu untuk tempat bertelur. Sedangkan untuk penyimpanan, kita akan memperlihatkan tempat penyimpanan telur kita. Untuk penyimpanan telur, kita hanya menggunakan satu ruangan sendiri. Ini ada ruangan. Ruangan ini kita gunakan untuk menyimpan telur, juga ada beberapa barang-barang. Ini probiotik. Masih mungkin 15 liter lagi. Nah, ini kita menyimpan telur di sini. Telur ini kalau kawan-kawan menyimpannya di lantai itu agak lembab, maka jangan langsung bersentuhan ke lantai karena kelembapannya akan naik ke telur. Juga jangan apabila udaranya di sekitar itu lembab, upayakan telur itu dalam keadaan tertutup pada malam hari. Seperti ini kita tutup biasanya pada malam hari agar telur tidak menyerap kelembapan udara atau cangkang. Biasanya di bagian cangkang ini ada embun. Nah, itu kurang bagus. Karena apabila telur ini ada embun, maka telur akan memiliki kandungan air yang lumayan tinggi. Biasanya DOC mati sebelum bisa menetas apabila telur ini ada embun setiap harinya. Ini telur selama 2 hari. Ini kemarin, hari ini belum diambil lagi telurnya. Telur ini maksimal disimpan hanya 7 hari. Standar penyimpanan telur itu 7 hari. Jadi apabila kawan-kawan ingin menetaskan telur dan ingin mengumpulkan telur lebih dulu, maka kumpulkan telur hanya 7 hari. Apabila lebih dari 7 hari, biasanya kurang bagus untuk hasil tetas. Di tempat kami sendiri, kami tidak menyimpan telur selama 7 hari, kami hanya menyimpan telur selama 4 hari. Ini 2 hari, hari ini 1 hari, 3 hari, nanti besok telur akan masuk. Jadi kita hanya menyimpan telur selama 4 hari dan masuk ke dalam mesin tetas. Nah, perlu kawan-kawan ingat, saat penyimpanan telur ini jangan menyimpan telur di tempat yang terkena matahari langsung. Juga dikarenakan seperti ini. Kadang suhu matahari langsung itu mencapai 40 derajat, kadang 39, kadang kalau lagi panas terik sampai ke 44 derajat Celcius. Dengan suhu itu dan telur terkena panas secara konstan, maka akan membuat embrio di dalam telur mati. Kadang apabila panas itu tidak terlalu panas, maksudnya sekitar 39 atau 30 atau 40 derajat Celcius, saat matahari mengenai telur terpicu embrionya dengan panas matahari dan dia mulai hidup. Nah, kehidupan telur sudah embrionya mulai hidup, mulai berkembang selama 1 sampai 2 jam. Lalu ketemu malam hari di mana cuaca suhu dingin, maka embrio akan mati. Jadi tidak sempat berkembang sama sekali. Itu salah satu faktor. Biasanya kawan-kawan bingung kenapa embrionya tidak sempat berkembang, tapi waktu dipecah kadang ada gumpalan merah kecil, itu sempat berkembang sebentar lalu mati. Kadang juga kawan-kawan misalkan pernah memakan telur yang baru disimpan selama 2-3 hari, pas kawan-kawan ingin memakan telurnya, pas memecahkan ada bercak darah, itu dikarenakan embrio terpicu oleh suhu sekitar atau suhu ruang. Suhu ruang di tempat kawan-kawan agak panas, jadi embrionya sempat berkembang atau terpicu hidup. Nah, untuk penyimpanan ini jangan sampai dia terkena matahari langsung. Juga yang terakhir, dianjurkan menyimpan telur dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Dianjurkan seperti itu. Jangan menyimpan dia di suhu yang tinggi. Malah terbaik suhunya itu sekitar 21 derajat Celcius saja. Tapi untuk kita yang peternak kecil-kecil, sepertinya agak susah men-set suhu ruangan dengan suhu seperti itu, kecuali memang kita penetasan skala besar yang mana jumlah telurnya sampai puluhan ribu, maka kita bisa membuat sendiri ruangan
yang diset agar suhu di dalam ruangan tersebut hanya 21 derajat Celcius. Nah, sudah disimpan selama 7 hari. Kawan-kawan tinggal masukkan telur. Sebelum dimasukkan, diingat telur wajib dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti ini karena bisa jadi mengandung bibit penyakit atau virus-virus atau bakteri. Nah, itu saja untuk video kali ini tentang penyimpanan telur sebelum ditetaskan. Bagi kawan-kawan yang menganggap video ini bermanfaat, boleh subscribe channel kami, juga nyalakan lonceng karena kemarin ada yang request minta bikinkan video pembuatan pakan murah. Kita sudah upload, tapi beliaunya tidak melihat video kita yang baru kita buat tersebut karena mungkin tidak menyalakan lonceng notifikasi. Jadi bagi kawan-kawan yang lain, agar dapat melihat video-video yang kami upload secara berkala, silakan nyalakan lonceng notifikasi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau request mengenai video, silahkan komen di kolom komentar. Itu saja. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.